Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mari pagi ini kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih buat pagi yang indah. Kami sangat bersyukur Tuhan telah memberikan kami kesehatan dan berkat-berkat Allah yang melimpah. Dan kami pagi ini sebentar rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau berbicara kepada kami secara khusus. Berikan kami Tuhan hati yang mau siap dibentuk, hati yang mau diajar agar kami boleh semakin hari disempurnakan, makin serupa dengan Engkau dan menyukakan hati-Mu. Berkati hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya, Tuhan mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami semua siap mendengarkannya dan kami semua siap diberkati. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema ditampi untuk melayani. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya ketika kita membaca ayat ini, maka sebenarnya Yesus sangat tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan para muridnya. Dan secara istimewa Tuhan menegur Simon Petrus pada waktu itu, supaya ia benar-benar harus menyadari dan harus berawas-awas karena iblis menuntut ia seperti gandum. Artinya, Simon Petrus harus menyadari bahwa tidak lama lagi ia akan masuk apa yang namanya penampian. Dan penampian ini berbicara bagaimana Simon akan seperti gandum yang mengalami sebuah penampian di mana gandum itu akan benar-benar ada di tempatnya dan sedangkan sekam itu akan terhempas oleh angin karena sekam itu tiada berguna. Dan oleh penampian inilah maka seseorang akan terlihat bagaimana kualitas hidupnya Bapak Ibu. Dan memang Yesus berdoa agar Simon jangan sampai imannya gugur. Dan ia benar-benar berdoa agar setelah dia insaf, maka Simon diminta Yesus untuk menguatkan saudara-saudaranya yang lain. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dan ini semua benar-benar secara realita terjadi dalam kehidupan Simon Petrus. Dan malam hari itu kita tahu Petrus menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali sebelum ayam jantan berkokok. Dan itulah sebuah peristiwa di mana Simon mengalami kegagalan. Simon masuk dalam sebuah penampian dan Simon gagal. Simon hatinya benar-benar, saya yakin dia hancur. Dia benar-benar menyesali apa yang sudah ia lakukan. Dan ia benar-benar kecewa dan saya yakin hari itu Simon Petrus mengalami kegagalan yang begitu sangat luar biasa yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dan puji Tuhan, apa yang menjadi doa Tuhan Yesus ini terjadi. Simon akhirnya insaf. Simon tidak didapati imannya gugur. Dan puji Tuhan, dia akhirnya boleh bertobat Bapak Ibu. Dan karena penampian itulah, maka Simon di tengah kegagalan hidupnya, melewati ujian demi ujian, pencobaan yang ia alami, akhirnya ia boleh menjadi seorang rasul yang luar biasa. Dan lewat penampian itu, maka sebenarnya Simon dipersiapkan untuk sebuah pelayanan yang besar. Dan kita tahu, ketika Simon Petrus bertobat, ketika Simon Petrus ini menyesali dosanya, dan ia benar-benar menyadari akan kegagalan hidupnya. Ia bangkit dari keterpurukan. Dan imannya tetap kuat untuk terus melayani Tuhan. Dan apa yang terjadi?
Simon Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga pada waktu itu satu kali ia berkhotbah, maka 3.000 jiwa boleh datang kepada Tuhan dan bertobat untuk dibaptis air. Bapak Ibu, dari kisah hidup Simon Petrus ini, kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Jikalau Anda ingin dipersiapkan Tuhan untuk melayani, Anda ingin dipersiapkan Tuhan untuk sebuah ladang pelayanan yang besar, Anda dipersiapkan Tuhan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang kelak Anda akan melayani Dia, maka ingatlah, kita harus siap untuk ditampi. Itu sebabnya ketika kita mengalami masalah pencobaan dalam hidup kita, itulah di mana saatnya kita harus menyadari Tuhan sedang menampi kita. Tuhan sedang menguji hidup kita. Sejauh apakah kita ini? Apakah kita tetap memiliki iman? Apakah kita tetap memiliki sebuah kualitas hidup di dalam Tuhan? Dan kita tetap menyadari akan apa yang terjadi merupakan sebuah proses kehidupan, dan kita tetap setia, kita tetap memiliki sebuah iman yang kita pertahankan, dan kita tidak berputus asa, kita tidak berpaling dari Tuhan. Saya percaya ketika engkau gagal, maka itu bukan menjadi akhir segala-galanya. Ketika engkau jatuh dalam dosa, itu bukan akhir dari segala-galanya. Tetapi ketika kita menyadarinya, dan ketika kita mau bertobat, kita insaf, dan kita mau bangkit dari keterpurukan, saya yakin lewat penampian itu, maka sebenarnya Tuhan sedang membentuk kita untuk kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang akan dipakai Allah makin luar biasa. Dan persiapkan diri kita, sebab Tuhan selalu memiliki rencana dalam setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan ingatlah baik-baik, Tuhan ingin kita menjadi hamba-hambanya yang dipersiapkan untuk melayani Dia, dan kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita, dan mari tetap semangat, jangan pernah berputus asa, dan jangan pernah kita mundur dari apapun juga. Tapi mari kita harus tetap bangkit di tengah kegagalan, mari kita tetap maju, dan percayalah Tuhan tidak pernah memiliki rencana yang buruk atas kita. Dan setiap masalah, pencobaan yang kita alami, itu sebenarnya sebuah penampian untuk menampi kita, supaya kita didapatinya menjadi orang-orang yang berkualitas untuk melakukan sebuah perkara yang besar yang akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Shalom.